Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Perkenalkan, nama saya Sobaryani. Saya adalah mahasiswi dari UIN Raden Patah Palembang, jurusan Pendidikan Fisika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan adik-adik mengenai rangkaian listrik arus arah. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa melihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobaryani. Saya merupakan mahasiswi magang dari UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai rangkaian listrik arus arah. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita tentunya tidak asing lagi dengan namanya listrik. Karena listrik ini adalah sumber kehidupan dalam sehari-hari kita yang kita pakai saat penggunaan bola lampu, setrika, terus televisi, dan banyak sebagainya yang menggunakan listrik. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, menuliskan prinsip kerja peralatan listrik searah. Kedua, merinci prinsip kerja peralatan listrik searah. Ketiga, mengoperasikan prinsip kerja peralatan listrik searah. Keempat, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah. Kelima, menyimpulkan prinsip kerja peralatan listrik searah. Keenam, menampilkan prinsip kerja peralatan listrik searah. Ketujuh, melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah. Dan yang terakhir, menyajikan hasil percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC. Nah, sebelum kita memasuki materi inti, kita harus tahu dulu kira-kira berapa macam sih rangkaian arus listrik tersebut. Nah, ternyata ada dua macam rangkaian arus listrik. Pertama, ada namanya arus AC, yaitu alternating current, yang berarti rangkaian arus listrik bolak-balik. Yang kedua, ada namanya DC, yang berarti rangkaian arus listrik searah, atau yang dalam bahasa Inggrisnya itu direct current. Nah, di sini ada penjelasan bahwa arus AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Nah, contoh pada arus listrik AC ini yaitu pada setrika, TV, kipas, dan lampu. Selanjutnya, pada arus searah atau DC ini merupakan arus yang mengalir satu arah di mana aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik yang energi potensialnya lebih rendah. Nah, arus listrik ini tidak bisa melakukan perjalanan yang relatif jauh karena akan melemah dan kehilangan energi ketika jaraknya semakin jauh. Contoh pada arus DC ini adalah pada penggunaan laptop, komputer, panel surya, dan handphone. Selanjutnya, pada poin yang akan saya jelaskan dalam rangkaian arus listrik searah adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Yang kedua, perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel dari rangkaian arus searah. Yang ketiga, prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya telah saya singgung mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri ini merupakan hambatan yang dihubungkan secara seri dan akan mempunyai arus yang sama. Nah, di sini V itu adalah tegangan, I-nya adalah kuat arus, R-nya hambatan. Nah, jadi ketika kita ditanyakan tegangan, maka persamaannya adalah I kali R atau kuat arus dikali hambatannya. Nah, selanjutnya ketika kita ditanyakan I atau kuat arus, maka kuat arusnya setiap kuat arus pada rangkaian seri itu sama, sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Nah, tapi beda halnya dengan hambatan, karena hambatan itu pada rangkaian seri merupakan penjumlahan dari hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Nah, jika ada hambatan selanjutnya maka itu bisa dijumlahkan. Nah, ini adalah salah satu contoh pada susunan resistor
di rangkaian seri. Nah, di mana rangkaian atau maksud saya hambatannya itu disusun secara teratur atau secara sejajar. Bukan seperti rangkaian paralel yang bercabang, namun dia sejajar kalau rangkaian seri. Di mana rangkaian seri ini memiliki tegangannya sama dengan jumlah dari tegangan 1, tegangan 2, dan tegangan 3. Dan hambatan serinya seperti tadi, merupakan penjumlahan dari hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Oke, baik, kita lanjut ke rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel ini memiliki persamaan I1 sama dengan P bagi R1. Nah, begitu halnya juga kalau ditanyakan I2 sama dengan P dibagi R2. Sebelumnya kan kita telah mengetahui bahwa I itu artinya kuat arus. Jadi ketika kita ditanyakan I1, maka jawaban kita harus I1 sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan 1. Nah, jadi jika ditanyakan I2, berarti kita harus menjawabnya dengan V dibagi dengan hambatan 2. Nah, pada rangkaian paralel ini, hambatan yang dihubungkan dengan paralel, tegangan antara ujung-ujung hambatan adalah sama, sebesar V. Nah, berarti pada rangkaian paralel ini, tegangannya sama. Selanjutnya, pada hambatannya itu berlaku persamaan 1 per Rp sama dengan 1 per hambatan 1 ditambah 1 per hambatan 2 ditambah 1 per hambatan 3 dan seterusnya. Tergantung pada jumlah soal yang kita kerjakan nanti. Selanjutnya ada pemanfaatan arus listrik DC. Nah, arus listrik DC sudah saya singgung sebelumnya bahwa arus listrik DC ini digunakan oleh perangkat elektronika, biasanya digunakan pada perangkat elektronika. Contohnya seperti lampu LED, terus komputer, laptop, TV, radio, dan masih banyak lagi peralatan elektronika yang menggunakan arus listrik DC atau rangkaian arus listrik searah. Nah, ini ada rangkaian arus listrik searah di mana disediakan sebuah kawat dengan panjang sekian, dengan luas penampang sekian, dan tentunya pasti memiliki hambatan jenis kawat. Jadi, perlu diketahui sekecil-kecilnya suatu kawat pasti memiliki hambatan jenis kawatnya. Nah, di sini diketahui persamaannya bahwa R atau hambatan sama dengan I atau panjang kawat dikali rho dibagi A. Berarti maksudnya hambatan sama dengan panjang kawat dikali rho atau hambatan jenis kawat dibagi dengan luas penampang. Nah, di sini di gambar ini telah tertera bagaimana cara kita menentukan yang mana luas penampang, yang mana panjang, dan tentunya di soal pasti dijelaskan hambatan jenis kawatnya berapa. Di sini, untuk luas penampang kawat biasanya berbentuk lingkaran. Jadi, untuk mencari luas penampang kawat, jika tidak disediakan langsung di soal, maka kita boleh menggunakan rumus 1/4 Pi D kuadrat. Nah, jadi bisa menggunakan rumus itu. Baiklah, selanjutnya kita melihat pada rangkaian tersebut. Ini pada hukum Ohm. Penemu hukum Ohm adalah George Ohm. Nah, dia berlaku rumusnya itu adalah P sama dengan I dikali R atau tegangan sama dengan kuat arus dikali dengan hambatan. Nah, pada materi ini, hukum Ohm telah tersedia rangkaiannya. Lalu di sini ada namanya alat amperemeter yang berguna untuk mengukur kuat arus listrik. Selanjutnya ada juga yang namanya voltmeter, alat untuk mengukur tegangan listrik.
Terus di sini juga tersedia R atau yang biasa dikenal dengan hambatan listrik atau resistor. E, GGL atau gaya listrik volt. Nah, dari hukum Ohm ini kita dapat menyimpulkan pada grafik hasil percobaan yaitu jika I-nya besar, maka tegangannya juga akan semakin besar. Hukum Kirchhoff, yang mana hukum Kirchhoff ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum 1 Kirchhoff dan yang kedua ada hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 1 Kirchhoff menyatakan jumlah arus listrik yang masuk atau menuju suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar atau meninggalkan titik percabangan. Nah, dengan persamaan I masuk sama dengan I keluar, yaitu kuat arus yang masuk sama juga dengan kuat arus yang keluar. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Jadi dapat kita simpulkan persamaannya adalah I2 plus I4 sama dengan I1 plus I3 plus I5. Jadi contoh yang telah diberikan. Nah, setelah kita mempelajari hukum 1 Kirchhoff, kita berlanjut ke hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini menyatakan jumlah aljabar GGL atau sumber arus listrik sama dengan jumlah aljabar penurunan tegangannya atau hasil kali antara I dengan R. Nah, dengan sigma E sama dengan sigma I dikali R. Sigma itu adalah penjumlahan E sama dengan penjumlahan I atau kuat arus dikali R. Nah, ada juga keterangannya bahwa E itu merupakan GGL sumber tegangan dengan satuan volt, kemudian I kuat arus dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Nah, ini adalah latihan soal. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan rangkaian pada menggunakan media PET. Nah, tapi di sini kita jelaskan tentang contoh soalnya dulu, yaitu disediakan rangkaian paralel dengan memiliki hambatan masing-masing, yaitu nilainya 6 ohm dan 3 ohm. Selanjutnya, hambatan tersebut dirangkai dengan baterai bertegangan 3 volt. Berapakah nilai kuat arusnya? Nah, di sini dapat kita menggunakan rangkaian paralel, di mana kita mencari rangkaian paralelnya itu adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, jadi kita ketemu bahwa nilai R itu adalah 2. Yaitu kan 1 per 6 ditambah 1 per 3 sama dengan 2. Yakni kita peroleh I-nya sama dengan V bagi R, yaitu I sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5 ampere. Nah, ini ada soal nomor kedua, yaitu gambar di atas bila R1-nya sama dengan 5 ohm, R2-nya adalah 10 ohm, dan R3 sama dengan 5 ohm, selanjutnya R4 4 ohm. Nah, E1 sama dengan 18 volt, E2 10 volt, dan E3 10 volt, 4 volt. Maka kuat arus listriknya mengalir rangkaian adalah, nah ini setelah saya jabarkan, bahwa pertama kita tulis dulu. Diketahuinya ada 4 untuk hambatannya, berarti hambatan pertamanya 5 ohm, hambatan kedua 10 ohm, hambatan ketiga 5 ohm, dan hambatan keempat 4 ohm. Kemudian E-nya ada 3, yaitu yang pertama 18 volt, yang kedua 10 volt, dan yang ketiga 4 volt. Selanjutnya ditanyanya I atau kuat arus, berarti ketahui di sini tadi kita peroleh untuk mencari I-nya rumusnya ada min E1 plus E2 min E3 sama dengan I. Nah, kita substitusikan menjadi hasilnya min 12 volt sama dengan I dikali 24 volt, 24 ohm. Berarti R1 plus R2, R3 ini adalah penjumlahan dari semuanya. Baru kita substitusikan. Nah, hasilnya nanti kita eliminasikan menjadi I-nya sama dengan min 12 volt dibagi 24 ohm. Menjadi hasilnya adalah min setengah ampere. Nah, ini adalah contoh soal selanjutnya, yaitu ini merupakan rangkaian gabungan, yaitu rangkaian gabungan seri dan rangkaian paralel. Nah, yang ditanyanya ada RAE atau hambatan AE, kemudian B kuat arus I, kemudian ada tegangan A sampai B,
ada juga tegangan C sampai E, kemudian ada tegangan B sampai C, dan yang terakhir kuat arus pada I1, I2, dan I3. Nah, ini sudah saya tulis bahwa untuk mencari nilai total RA itu nilai keseluruhannya yang total. Jadi R1 ditambah R5 ditambah R6 itu untuk seri, dan rangkaian paralelnya itu kita jabarkan 1 per Rp sama dengan 1 per R2, 1 per R3 plus 1 per R4. Hasilnya berarti 2 ohm. Lalu untuk rangkaian serinya adalah 23 ohm, hingga rangkaian totalnya adalah 25 ohm. Jadi setelah kita dapat rangkaian totalnya, kita perolehlah yang bagian B yang menanyakan kuat arus. Jadi kuat arusnya sama dengan 50 bagi 25 sama dengan 2 ampere. Begitu pula dengan jawaban yang C, yaitu tegangan AB. Berarti kalau ditanya tegangan AB itu menggunakan I dikali R1. Jadi sama dengan 2 dikali 10, tergantung dengan AB. Kalau di sini AB-nya kan menggunakan R1, berarti R1 berarti 2 dikali 10. Jadi sama dengan 20. Begitu pula untuk D, yaitu I dikali R C sampai E, yaitu 2 dikali 8 ditambah 5 sama dengan 26 volt. Dan selanjutnya E PB ke C sama dengan I dikali R B ke C sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 volt. Dan yang terakhir ada I1 sama dengan 50 per 3. Jadi 50 ini yaitu 50 adalah V per R, berarti I1 sama dengan V-nya tegangannya dibagi dengan R1. R1-nya bernilai 3. Jadi 50 dibagi 3 sama dengan 16,67. Kemudian R2 sama dengan 8. Selanjutnya yang I3 sama dengan 50 bagi 24 sama dengan 2,08 ampere penggunaan media pet. Nah, sebelumnya kita cari webnya. Ini webnya. Nah, setelah kita membuka, nanti kita ada pilihan. Nah, setelah itu kita mencari apa yang ingin kita lakukan eksperimennya, cobaannya, yaitu kita akan mencari ini, circuit contraction kit DC. Kita klik, nanti dia akan muncul seperti ini. Ada pilihan. Nah, ada pilihan ini, kita klik. Nah, selanjutnya dia akan berupa tampilan seperti ini. Nah, kita langsungkan saja. Ini adalah beberapa alatnya, ada kabel, ada baterai, bola lampu, resistor, saklar, dan lain-lainnya. Masih banyak, ada koin juga, uang dolar ya. Jadi kita langsung saja kita buat rangkaian seri. Nah, kita ambil kabelnya. Selanjutnya kita klik di sini, kita tambahin. Nah, terus kita juga bisa memasang ini baterai. Ini baterainya. Terus kita desainnya. Terus kita ambil bola lampu. Dan kita tambahin kabel lagi ya. Nah, jadi di sini untuk rangkaian seri dia bisa lampunya bisa menyala. Jadi jangan sampai salah letak. Misal contoh yang saya bilang salah letak itu seperti ini. Nah, misalnya adik-adik meletakkannya begini. Ambil kabel lagi ya contoh. Nah, kalau misalkan ada salah letak seperti ini, maka dia tidak akan menyala lampunya. Jadi jangan sampai salah. Terus bisa juga kita menambahkan lampu lagi. Kabel lagi.
kita tambah kabel dikit di sini, terus kita tambahin lampu lagi. Nah, terus kita tambahin kabel lagi. Nah, ini masuk ke rangkaian seri ya. Ini adalah hambatannya 10 ohm, terus hambatan kedua 10 ohm. Jadi kita bisa menambah hambatannya seperti ini. Nah, terus juga bisa kita menambah, tinggal klik aja. Nah, karena hambatannya semakin besar, jadi berpengaruh terhadap koneksi dia untuk bisa menyala. Karena di sini kita ketahui baterainya itu hanya 9 volt. Jadi bisa kita tambahin tegangannya berapa kira-kira. Nah, jadi semakin besar tegangan yang kita berikan, maka pengaruh juga pada bola lampunya akan juga besar. Ini contoh pada rangkaian seri. Dan di sini juga ada alatnya untuk mengukur arus. Nah, kita ukur arusnya. Nah, ternyata ini 0,7. Terus di sini. Nah, ternyata di sini juga 0,7 arusnya. Terus kalau kita menggunakan tegangan, alat pengukur tegangan. Tegangannya di sini jadi terbalik. Kalau dia minus berarti terbalik. Nah, berarti tegangannya adalah 37,87. Coba yang sebelahnya. Sedangkan di sini 16,13. Jadi satunya 37,7. 37, berapa tadi? 37,87 dan satunya lagi 16,13. Nah, jadi kalau misalkan kita ukur dari ujung ke ujung berarti hasilnya 54. Nah, jadi untuk arus ini benar sekali, berarti penjumlahan dari 37,87 tadi yang sebelah tegangan ini terus dijumlahkan tegangan satunya yaitu 16,13, berarti hasilnya sama dengan 54 volt. Nah, kita lanjutkan ke rangkaian paralel ya. Oke, kita alihkan dulu alat-alatnya. Kita matikan. Nah, untuk matikan ini ada pilihan hapus. Nah, jadi kita bisa menghapusnya. Ini bisa kita tambahin kabel untuk rangkaian paralel. Kita bisa menyesuaikan baterainya di bawah saja. Kita tambahin kabel lagi. Terus kita tambahin ini. Selanjutnya kita ambil lampu. Awas jangan sampai salah. Terus kita bisa peroleh ini. Nah, lampunya langsung hidup. Terus kita bisa tambahin lagi. Pokoknya sejajar, jangan sampai ada yang terputus. Nah, tambahin kabel. Oke. Nah, perlahan-lahan tapi pasti bakal nyala. Nah, kan? Tapi tergantung, di atasnya kan 54 ohm. Ini coba kita tambahin, kira-kira pengaruh atau tidak. Nah, ternyata semakin besar ditambah ohmnya juga semakin berpengaruh. Misalnya ini. Karena ini tegangannya kecil, jadi dia harus berbagi dengan segala hambatan yang di atasnya itu, lampu-lampunya. Coba kalau kita tambahin untuk tegangan. Nah, berarti semakin besar tegangan yang kita berikan, maka berpengaruh terhadap penyalaan lampunya. Nah, ya. Ini juga kita bisa mengukur arus sama tegangannya.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.